Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'allima rifadata wal istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kita masih membahas kitab Al-Miftah di Babin Nikah. Kita masih membahas tentang mahram. Siapa mahram? Orang yang haram dinikah. Kalau kita tahu bahwa itu mahram, pertama maka tidak boleh bersentuhan, tidak boleh salaman. Kalau bersentuhan atau salaman batal. Juga tidak boleh boncengan. Itu mahram. Kalau bukan kalau bukan mahram. Kalau mahram, salaman boleh, bersentuhan boleh, tidak batal kalau bersalaman, bersentuhan, dan haram untuk dinikah. Nah, secara umum mahram itu dibagi menjadi dua. Ada mahram yang bitakbid untuk selama-lamanya, alat takbid, selama-lamanya sampai hari kiamat. Ada yang mahram itu karena faktor sementara. Nah, mahram yang sementara ini sama seperti orang lain, di mana kalau bersentuhan itu tetap batal wudunya. Kalau mahram yang sementara, istilahnya mahram tapi sementara. Kenapa kok sementara? Nanti akan saya jelaskan. Nah, sekarang ini pembahasannya adalah al-muharramatu bil jam'i. Mahram disebabkan karena mengumpulkan. Al-muharramatu bil jam'i kullu imra'ataini bainahuma nasabun aw radha'un law furidat ihdahuma dzakaran ma'a kaunil ukhra unsa haruma tanakuhuma kal ukhtaini wa kal mar'ati wa ammatiha wal mar'ati wa khalatiha. Begini. Yang dimaksud mahram dengan mengumpulkan adalah setiap ada dua perempuan yang diantara keduanya ada hubungan nasab atau rodok. Perempuan yang antara keduanya ada hubungan nasab atau rodok. Seandainya salah satu dari dua perempuan itu, kita contohkan salah satunya adalah laki-laki, yang satunya perempuan, maka dua orang ini tidak boleh menikah. Contoh begini, ada dua perempuan di mana dia kakak adik. Kakak adik. Ini harus konsentrasi ya, soalnya agak butuh mikir. Ada perempuan dua, kakak dan adik. Ini baik kakak adik itu senasab, artinya kandung, atau serodok, atau rodok iya berarti bukan ini aslinya, saudara aslinya, cuma pernah disusui sama ibunya, begitu. Kakak sama adik sama-sama perempuan, ya. Kita anggap bahwa satunya ini bukan perempuan tapi laki-laki. Paham dari sini? Berarti ada kakak laki-laki, adik perempuan. Ini misalnya kakak laki-laki dan adik perempuan ini nikah, boleh apa tidak boleh? Tidak boleh. Karenanya kalau ini tidak boleh, maka kalau ada orang mau nikahi ini, salah satu dari keduanya ini boleh, tapi kalau ngumpulkan sama-sama kedua-duanya ini, yang perempuan sama-sama kakak beradik ini, maka tidak boleh. Sama-sama bareng dinikahi bareng. Dua orang.
Jadi sebenarnya contohnya itu ya sama-sama perempuan. Cuma tadi untuk menggampangkan di sini di kitab ini disebutkan seandainya salah satunya laki-laki, maka yang laki-laki ini tidak boleh menikahi yang perempuan. Nah, kita ketika ada orang lain menikahi satu dari dua saudara sama-sama perempuan ini, boleh kalau satu. Tapi kalau langsung kedua-duanya, tidak boleh. Iya. Nanti akan dijelaskan, ini belum ada lanjutannya setelah ini. Contoh yang lain, misalnya ada paman sama keponakan. Paman sama keponakan. Paman boleh apa enggak nikah sama keponakan? Enggak boleh. Paman sama keponakan enggak boleh. Anggap saja paman ini diganti bibi, begitu ya. Bibi dan keponakan. Kita ada orang nikahi bibinya. Nikahi bibinya sekaligus nikahi keponakannya, maka tidak boleh. Kenapa? Karena seandainya bibi ini diibaratkan dia jadi paman, tidak boleh menikahi keponakannya. Paham enggak? Paham? Paham. Atau bibi dengan keponakan laki-lakinya, ini kan juga sama, tidak boleh untuk menikah. Maka seandainya ini jenis kelaminnya sama, misalkan sama-sama perempuan, kemudian dinikahi dengan waktu yang bersamaan, maka tidak boleh. Ini namanya al-muharramat bil jam'i. Mahram disebabkan karena mengumpulkan. Nah, seperti ini mahramnya adalah mahram sementara. Jadi contoh begini, ada si A menikahi si B. Si A laki-laki, ada misalkan namanya Fulan. Fulan menikahi Fulanah, ya. Fulanah punya saudara, punya adik namanya Siti. Dari sini paham? Ada seorang laki-laki namanya Fulan menikahi seorang perempuan namanya Fulanah. Fulanah punya adik namanya Siti. Yang dinikahi adalah Fulanah. Maka Siti ini bagi Fulan ini adalah mahram sementara. Kenapa kok mahram sementara? Karena nanti seandainya ini si Fulanah ini sudah pisah, baik pisah hidup maupun pisah mati, maka adiknya boleh dinikah. Maka ini namanya mahram sementara. Ketika ini sudah tidak ada kakaknya, boleh pindah ke adiknya. Berarti kan tidak jadi mahram. Walaupun mahram sementara, istilahnya mahram, tetap batal wudhunya. Tetap batal wudhunya. Yang mahram sementara itu anggap sama seperti orang lain. Cuma nanti kan apa status hukumnya berbeda ketika saudaranya sudah tidak apa? Tidak ada. Artinya sudah pisah hubungan dengan si laki-laki itu. Nah, kapan orang itu tidak boleh untuk menikahi? Ya contoh tadi itu ya. Contoh ada kakak beradik perempuan dan perempuan. Kapan sampai kapan itu haram untuk dinikahi? Ya sampai kapan? Sampai di sini faman tazawwaja imra'atan haruma alaihi nikahu nahwi ukhtiha hatta tabina minhul ula. Sampai pisah dengan yang pertama. Kapan? Dua saudara tadi itu ya, saya contohkan lagi. Ada dua saudara perempuan, satunya namanya Siti, satunya namanya Fulanah. Nah, si laki-laki ini nikah dengan Fulanah. Kapan si Fulan ini haram, boleh, bisa menjadi boleh menikahi Siti sampai kapan? Sampai pisah dengan Fulanah. Baik pisahnya itu karena ditalak,
Ka'an tamuta aw yutalliquha. Baik pisahnya itu disebabkan karena sudah mati si istri itu, atau ditolak bain. Tolak bain kan sudah tidak bisa balik. Ya. Walaupun selama talak bain ini masih belum selesai masa iddahnya, karena sudah talak 3, otomatis sudah hubungannya sudah bukan suami istri lagi. Walaupun dalam masa iddah boleh pindah kepada adiknya, tapi kayaknya enggak mungkin kayaknya. Masa iya? Sudah kan hubungannya sudah retak sama kakaknya. Ya, tapi ya mungkin saja sih. Mungkin, cuma kemungkinannya itu ya kecil gitu. Ya apa contohnya enggak mesti selingkuh, ya bisa jadi karena memang bukan kakaknya ini sudah sakit-sakitan begitu. Akhirnya ditalak, biar apa? Biar ini si laki-laki ini kan laki-laki yang soleh, biar tidak melakukan banyak dosa. Sudah lama sakit. Terus kan iya, permintaan dari istrinya juga solehah. Oh, daripada kamu nanti banyak dosanya, ini adik saya ini cantik juga, kamu sekarang kamu talak saya, talak bain. Jadi dalam masa iddah itu boleh. Oh, ini kayaknya terharu ini. Kalau seandainya jadi film. Begitu. Atau ya jadi contohnya jangan langsung pas selingkuh gitu, ndak. Atau misalkan istrinya, oh iya, tak kena. Misalnya istrinya ini memang lama tidak punya keturunan, gitu ya. Kemudian istrinya karena saking baiknya, ya sudah, kamu sekarang ceraikan saya saja. Nanti kamu pindah ke adik saya. Tapi tidak boleh kalau nambah, karena saudara. Nah, dalam masa penantian, masa iddah itu boleh untuk menikahi adiknya, kalau itu adalah talak bain. Ya, talak bain, baik talak bain sughra maupun kubro. Kemarin kan sudah dijelaskan. Kalau sughra itu contohnya kayak apa? Kayak khulu itu. Ada permintaan dari istri untuk diceraikan dengan membayar uang, ya sesuatu begitu. Nah, berbeda jika ditolak roj'i. Berbeda jika ditolak roj'i au roj'iyan wa tanqadi iddatuha bin nisbati litolakir roj'i. Kalau ditolak roj'i, apa itu tolak roj'i? Talak yang masih bisa untuk rujuk kembali, untuk bisa balik lagi. Kalau talak roj'i, maka harus selesai masa iddahnya, baru boleh untuk berpindah kepada adiknya. Sudah selesai masa iddahnya, benar-benar selesai masa iddahnya. Karena kalau talak roj'i itu, kalau sudah selesai masa iddahnya mau balik ya silakan, mau tidak balik ya tinggal ditambahi talaknya. Begitulah. Kan talak raj'i. Ya, talak raj'i itu rujuk, bisa balik. Kalau sudah selesai masa iddahnya, kemudian berubah pikiran, tidak mau balik lagi, tinggal ditambahi jadi talak bain nanti. Paham? Tapi kalau masih pengen balik, ya tidak boleh nanti. Sudah balik, sudah dirujuk sama suaminya, tidak boleh nikahi adiknya. Berarti kan statusnya masih suami dan istri gitu. Paham? Ini namanya mahram sementara. Mahram sementara itu artinya sementara selama masih menikah dengan dia, si fulana itu, maka dia menjadi mahramnya, tapi tetap batal wudunya. Tidak boleh boncengan sama iparnya, boncengan. Tidak boleh sama iparnya. Batal wudunya. Tidak boleh itu. Akan saya jelaskan pembahasan yang sebelumnya biar lebih mudah. Saya mau di papan ini.
Kelihatan ya? Kalau tidak kelihatan agak geseran ke sana. Tidak, maksudnya yang ini. Ini soalnya miringnya agak ke sana. Ini. Untuk memudahkan. Kelihatan ya? Kelihatan. Kemarin mahram itu ada yang dari nasab, ada yang dari rodok, ada yang dari musaharah, kan ya? Dan yang paling inti itu yang dari nasab sama rodok itu karena memang pembagiannya sama, penjelasannya sama. Untuk memudahkan saja. Kemarin yang dari nasab berapa? 7 ya. Dari rodok berapa? 7. Dari musyawarah berapa? 4. Semuanya jumlahnya berapa? 18. Contoh, kita anggap bahwa di sini kita, ya. Di sini kita, ya. Dari sini paham ya? Kalau ke atas, ini namanya apa? Di atasnya kita apa namanya? Masuk kandung. Di atasnya kita bapak atau bapak atau kakek atas. Oh iya, bapak kakek. Bapak atau ibu sampai ke atas, kakek atau nenek. Udah ya? 1. Ya. Ini mahram ini, bapakmu ini. Nggak boleh nikah sama bapakmu. Atau kalau ini misalkan laki-laki, nggak boleh nikah sama ibunya. Kalau ini perempuan, dan boleh nikah sama bapaknya. Kalau ini perempuan, nggak boleh nikah sama kakeknya. Nyari apa nikah sama kakek? Itu nanti jarak sehari dia sudah mati itu. Nyari uang. Nah, kemudian ke bawah. Apa namanya? Anak. Aha. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Jadi kalau misalnya ini kamu punya anak, dilihat kok anaknya cantik-cantik. Kalau ini misalnya laki-laki ya, cantik-cantik, daripada diambil sama orang kan lebih baik saya ambil sendiri gitu. Gak boleh, mahram itu bro. Mahram itu gak boleh. Kalau ini perempuan, ini anaknya laki-laki juga tetap gak boleh. Ini sampai ke bawah. Jadi kalau dihitung itu sebenarnya apa namanya? Ya 7 sebenarnya. Tapi kalau tetap dihitung sampai ke bawah ya banyak. Yang penting intinya di situ 7. Banyak sampai ke bawah. Anaknya punya anak, ini berarti namanya cucu. Ke bawah lagi namanya cicit. Nah, mau nikah sama yang cicit enggak boleh. Berarti ini nomor 2. Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Ini kita ya. Kalau ke sini, ini namanya apa? Saudara. Hah? Saudara. Saudara. Wa akhawatukum. Nah iya, saudara. Saudara, pokoknya saudara, baik laki-laki maupun perempuan. Ini kamu punya saudara, misalkan ini laki-laki, punya saudara perempuan, saudaranya kok cantik-cantik, nggak boleh dinikah. Tapi kalau bersentuhan, nggak batal. Boncengan, nggak apa-apa. Salaman, nggak apa-apa. Ini saudara, baik sekandung maupun saudara seayah maupun seibu, seayah saja atau seibu saja, itu semuanya mahram. Ada istilah yang
seringkali disalahpahami. Misalkan ada anak ini punya bapak ya, akhirnya cerai sama ibunya, akhirnya bapaknya nikah lagi, kemudian punya anak. Itu namanya bukan saudara tiri, tapi saudara seayah. Mahram itu, tidak boleh dinikah. Itu namanya bukan saudara tiri. Saudara tiri itu bagaimana? Bapaknya nikah sama seorang janda yang dia sudah punya anak, itu namanya saudara tiri. Paham bedanya? Nah, ini kadang sering terjadi kesalahpahaman. Kalau saudara tiri itu bukan mahram. Misalnya bapaknya nikah sama janda yang sudah punya anak yang sudah besar. Nah, kamu ini perempuan, anaknya janda ini laki-laki. Bapaknya satu keluarga dengan anaknya, boleh apa tidak boleh? Ini kan bapak ya sama ibu, ibunya sudah cerai. Nah, kasihan itu dibuang. Akhirnya bapaknya nikah sama seorang janda yang sudah punya anak yang sudah dewasa. Nah, ini bapak ini kan juga punya anak perempuan yang juga sudah dewasa. Akhirnya nikah dalam satu keluarga boleh, karena anaknya si janda ini dengan ini tidak ada hubungan mahram. Tidak ada hubungan mahram. Jadi bedakan antara saudara tiri dengan saudara seayah atau saudara seibu. Saudara seayah saja mahram, saudara seibu saja mahram, saudara seayah seibu apalagi. Itu 3 ya. Hurrimat alaikum, itu harus hafal sebenarnya ayat Al-Qur'an itu. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa khalatukum. Kalau ke sini namanya apa? Kholat. Paman. Berarti saudaranya bapak atau ibu. Namanya paman atau bibi. Ini mahram. Salaman silakan. Tapi yang dari jalur bapak kita atau ibu kita. Kemarin kan sudah saya jelaskan. Paman atau bibi itu ada yang mahram, ada yang bukan mahram. Yang mahram bagaimana? Misalkan kalian kan perempuan, ya. Punya ibu. Ya, punya ibu ya. Kemudian ibunya punya saudara laki-laki. Itu kan berarti namanya paman. Paman ya? Namanya paman ya? Boleh salaman? Boleh. Boleh boncengan? Boleh. Karena itu paman asli. Beda dengan contohnya seperti ini. Kamu ini di sini perempuan ya. Kemudian punya bapak. Punya bapak. Kemudian punya saudara perempuan bapaknya. Ya. Namanya bibi. Kemudian bibinya ini nikah sama seorang laki-laki. Otomatis kamu kan manggilnya paman kan? Tapi karena berhubung pamannya bukan dari jalur keluarga kita sendiri, maka itu bukan mahram. Tidak boleh salaman. Tidak boleh. Jangan mau. Tidak boleh salaman. Bagaimana biar bisa salaman? Kalau pamannya punya anak, misalnya pamannya agak protes, masa keponakan kok tidak tahu sopan santun, tidak salaman sama pamannya. Begini gampang kalau pengen bisa salaman. Itu kan paman kan punya anak, itu kayaknya ganteng gitu. Nikahkan sama saya, nanti tiap hari salaman juga tidak apa-apa. Kenapa? Karena sudah jadi mertua. Mertua itu mahram gitu. Kalau saya belum ya tidak boleh. Sudah berapa? 1, 2, 3, 4.
Ada yang hafal ayat Al-Qur'annya? Ini untuk memudahkan ya. Untuk memudahkan. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum. Berarti 4 dan 5 di sini. Ya, anggap di sini 5. Di situ paman, di sini bibi, begitu. Wa ammatukum wa khalatukum. Kemudian di sini, kalau di sini apa namanya? Apa namanya di sini? Anaknya saudara. Anaknya saudara. Berarti kalau sama ini apa namanya? Nah, sepupu. Ini kan punya saudara. Saudara punya anak. Sama ini apa hubungannya? Keponakan. Wa banatul akhi, keponakan laki-laki. Keponakan dari saudara laki-laki. Anggap ini saudara laki-laki gitu. Keponakan. Keponakan baik dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Itu mahram salaman sama keponakan itu. Misalkan saya punya istri, kemudian istri punya adik, kemudian adiknya istri saya ini punya anak perempuan misalkan. Salaman sama saya tidak apa-apa karena mahram. Wa banatul akhi, berarti ini yang nomor berapa? Berapa tadi? 6 ya? 6. Atau wa banatul ukhti, anaknya saudara perempuan. Berarti nomor 7. Pas ya, 7. Paham enggak? Ini untuk memudahkan kalau kayak gini nih. Jalurnya itu, modelnya seperti ini. Dari sini kalau ke atas, bahkan sampai Nabi Adam itu mahram. Seandainya ketemu Nabi Adam, mahram itu. Misalkan di sini punya saudara banyak sampai 100, mahram semua itu. Saya ulang lagi. Hurrimat alaikum ummahatukum. Di sini yang perlu dipahami memang di Al-Qur'an itu menyebutkan ummahatukum, ibu. Tapi yang dimaksud ya orang tua itu. Ummahatukum ya berarti bapak dan ibu gitu. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Ini 7 rangkaian yang mahram dengan kita disebabkan karena nasab. Disebabkan karena rodok sama persis. Sama persis. Misalkan ini punya ibu. Ternyata ini juga pernah nyusu kepada perempuan lain. Ini laki-laki ya. Ini anggap laki-laki. Ini punya ibu kandung. Ternyata ini juga pernah nyusu kepada orang lain, perempuan lain. Maka ini juga nanti ummahatukum dari segi rodok. Ibu rodok sama juga. Kalau ibu yang dari rodok, dari susuan ini punya anak, misalkan di sini kan ya, maka nanti di sini anaknya dari ibu yang bukan ibu kandung sendiri, ini juga semuanya mahram. Jalurnya sama persis. Sama persis jalurnya. Berarti 7 tambah 7 14. Ini untuk memudahkan. Jangan salah paham loh. Saya ulang lagi, yang sering terjadi kesalahpahaman bahwasanya saudara tiri dengan saudara seayah saja
atau saudara seibu saja itu sering terjadi salah paham. Rata-rata orang menyebutnya, misalkan ada anak yang sudah punya bapak dan ibu, akhirnya cerai, ya, cerai, akhirnya bapaknya nikah lagi. Kemudian dari pernikahan yang baru punya anak. Ini namanya saudara seayah, bukan saudara tiri. Jangan salah paham. Saudara tiri itu adalah apabila ayahnya cerai sama ibunya, kemudian ayahnya nikah lagi sama seorang janda yang sudah punya anak. Maka itu namanya saudara tiri. Nah, 7 tambah 7 14. Kemudian ditambah lagi 4, disebabkan karena musyawarah. Siapa kemarin? Ibu mertua, ummuz zaujah, ibu mertua. Walaupun sudah cerai dengan istri, maka ibu mertua tetap tidak boleh turun seperti yang tadi. Karena ini haramnya disebabkan karena musyawarah. Tidak boleh sama anaknya sudah mati, ibunya kok sudah ini ya, juga sudah tidak punya suami. Gimana kalau pindah ke ibunya? Tidak boleh, tetap tidak boleh. Kemudian wa bintuz zaujah, anak apa? Anaknya istri. Anaknya istri idza dakhala bil ummi, anak tiri jika memang sudah didukhul ibunya. Kalau belum berarti masih bukan mahram. Makanya tadi saya contohkan itu, bapak sama ibu sudah cerai, bapaknya punya anak yang sudah dewasa, akhirnya bapaknya nikah sama janda yang juga sudah punya anak yang sudah dewasa. Bapaknya naik di atas kuade, anaknya juga sama bareng, karena sama-sama dewasa. Boleh ini, karena tidak ada hubungan mahram, murni orang lain ini. Ya sebelum diubek-ubek sama bapaknya. Tuh. Kemudian wazaujatul abi, ibu tiri itu juga mahram. Contohnya ya sudah pisah bapak dan ibu, akhirnya bapaknya nikah lagi sama seorang perempuan yang masih belum punya anak. Itu juga nanti sama anak yang dulu itu juga tetap mahram. Dia harus tetap menghormati. Bagaimanapun juga itu tetap mahram. Wa zaujatul ibni, menantu itu juga mahram. Nggak boleh pas anaknya meninggal mertua beringas, pindah ke sadis, pindah ke menantunya, nikahi menantunya, tidak boleh, karena itu mahram. Dari sini paham? Kalau sepupu bukan mahram, tidak boleh boncengan sama sepupu. Salaman juga tidak boleh. Gimana cara untuk mengatasi salaman ala corona ini? Itu lebih enak. Ya pastinya harus dengan bahasa yang tidak menyinggung perasaan. Ya karena kalau tidak dimulai ya sampai kapan kita membiarkan orang dalam kebodohan dalam agama? Ya harus dijelaskan, orang punya ilmu harus dijelaskan gitu. Karena kalau enggak ya repot. Apalagi yang tidak murni, tidak ada hubungan apa-apa. Misalkan teman SD, satunya mondok, satunya enggak mondok, pas hari raya ya ngajak salaman. Ya gimana caranya? Mohon maaf, kita bukan mahram, dalam Islam tidak diperbolehkan. Atau kasih isyarat gini dulu. Jadi sebelum dia ngajak salaman, dia kasih isyarat seperti ini dulu.
Guru sama murid mahram apa bukan? Enggak, bukan. Bukan. Makanya sampai sekarang saya masih mempertahankan di sini. Walaupun saya tidak protes sebenarnya. Tidak protes kepada pengasuh-pengasuh atau tokoh-tokoh yang ada di sekitar sini karena memang banyak. Iya. Pengasuh salaman sama pengasuh laki-laki, salaman sama santriwati. Kadang pengasuh laki-laki salaman wali santri perempuan. Ini saya masih tanda tanya besar, tapi saya tidak protes. Bukan karena apa? Karena bisa jadi ada dalilnya yang saya belum tahu. Ini sekelas pengasuh, apalagi sama guru-guru di sekolah salaman sama muridnya, guru laki-laki. Kalau yang muridnya perempuan yang cantik, sini salaman. Ya, jelek-jelek enggak usah saya punya wudhu mau sholat duha gitu. Ya saya masih mempertahankan. Bukan karena apa? Ya karena saya masih belum tahu dalilnya. Dalam mazhab Syafi'i tetap guru dan murid ya enggak ada hubungan apa-apa. Enggak ada hubungan apa-apa ya enggak boleh salaman. Ya cuma kadang-kadang di satu waktu yang agak sulit untuk menghindari, saya menerima, cuma saya masih berontak di dalam hati saya. Ini sebenarnya tidak sesuai dengan yang saya yakini, begitu. Jadi rata-rata kalau yang di pondok sini sudah tahu semua kalau sama saya, tidak kira salaman. Tapi kalau di sekolah, apalagi yang tidak mondok di sini, itu kadang-kadang ngajak salaman ke saya. Tapi kalau diingatkan sama santri-santri sini ya pasti mereka ada ngajak salaman, sudah tahu. Dari sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Untuk besok diharapkan masuk semua ya. Besok ini saya pengen diskusi. Kenapa kok harus diskusi? Khawatir saya menyampaikan, iya sudah nyampe, tapi takut pemahamannya lain. Saya temani, dibahas bareng. Materinya apa? Mahram. Siapa sajakah mahram kita? Mahram yang ada 18. Itu dibahas. Kemudian juga ditambahi yang barusan al-muharramatu bil jam'i. Mahram disebabkan karena mengumpulkan. Besok ya. Jadi muter seperti itu. Tetap saya temani di sini biar tidak salah paham. Biasanya lebih ceket kalau dibahas bareng itu. Khawatirnya memang sudah nyampe, ditanya paham. Ternyata beda gitu loh. Ini yang saya khawatir gitu. Pas disampaikan sama orang lain, oh ini pemahaman dari siapa? Dari saya. Oh ini. Padahal bukan seperti itu maksud saya. Tapi disalahartikan. Gitu. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah.